sekarang kelihatan? Wah, makasih. Ya, yang saya masuk slide itu yang ini. Loh, gak ada tampilan apa-apa. Dan Lukman dong teko. Sudah kelihatan slide-nya? Coba. Nah, ini saya munculkan profil saya sekarang ya. Kelihatan? Nah, kelihatan ya? Profil saya. Oke, jadi sip, alhamdulillah ya. Makasih masukannya ya. Jadi materi kelima ini menjadi penting dan menarik ketika 1 sampai 4 kemarin sudah dipahami gitu. Nah, 1 sampai 4 kemarin itu tolong diulang-ulang Bapak Ibu. Ulang-ulang sampai kemudian paham betul karena materinya nih cukup banyak yang sambung menyambung. Oke, makasih. Pak Abu Gaza, sudah kelihatan slide-nya? Duh, masih begitu lagi ya? Aneh juga ya? Oh, alhamdulillah, kelihatan. Aman. Oke, baik, Ibu sekalian. Ya. Silakan kalau ada mau komentar materi 1 sampai 4 kemarin, apapun komentarnya itu penting buat kami untuk feedback, ya. Kapan saya simpan dulu kalau gitu di sebelah. Ya, nanti nggak fokus dong kalau gitu. Alhamdulillah, Mbak Amanda ya. Gimana Mbak Amanda? Ada pengetahuan baru yang bisa diterapkan di perusahaannya? Ada pengetahuan baru, ada skill baru yang bisa diterapkan di perusahaannya Mbak Amanda setelah ikut materi 1 sampai 4. Karena itu menjadi penting buat kami, karena jenengan ikut ini harus ada hasil yang bisa diterapkan. Kalau hanya nulis aja sayang gitu. Maka sengaja saya kasih jeda waktu sehari, kadang 2 hari untuk diterapkan ilmunya itu. Bukan hanya untuk disimpan. Ketika lupa, bisa diputar ulang. Ketika bingung, gratis bertanya. 24 jam. Ya kan? Gimana Mbak Amanda? Boleh komen Mbak Amanda. Pak Fida boleh komen. Pak Abu Gaza, Pak Anang, Pak Yazid. Boleh komen. Materi 1 sampai 4 kemarin, sudahkah diterapkan? Sudahkah bisa dipraktekkan? Adakah hasil yang bisa kemudian didapatkan begitu? Itu penting buat saya supaya saya tahu, ibarat guru gitu, jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan ketika Bapak Ibu kemudian mau menceritakan materi 1 sampai 4 kemarin atau salah satu dari materi yang 1 sampai 4 itu. Masih ingat nggak yang pertama materi apa? Materi tentang branding. Iya. Materi tentang branding. Oh, pada komen di grup ya ternyata. Saya nggak lihat grup. Oke. Ya. Apa ini yang sudah diterapkan? Habis dapat branding marketing saya, apa yang sudah diterapkan? Bang Sari Amadil. Apa yang sudah diterapkan dari branding selling marketing kemarin itu? Sudah adakah yang diterapkan? Jangan-jangan baru berhenti sebatas pengetahuan. Yang kedua, materi apa yang kedua, Ibu sekalian? Yang kedua tentang, masih ingat? Bisa cek di videonya. Iya, segmenting, targeting, positioning. Memilah,
memilih, ya kan? Menambah. Yang ketiga, masih ingat? Yang ketiga, Market research. market research. Iya. Yang keempat, tentang memahami 6 apa? Ya, 6 hope, 6 fear, 6 fear. Ya, oke. Ya, semoga manfaat Bapak Ibu ya dari materi itu. Nah, sekarang kita sambung materi yang kelima. Materi yang kelima adalah tentang USP, Unique Selling Proposition atau Unique Selling Point. Ya, Unique Selling Point. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi sekarang ini, ibarat bintang gitu, kita ini bintang yang sangat mungkin sama terang dengan bintang yang lain. Bisa jadi kurang terang, bisa jadi lebih terang. Nah, USP itu ibarat bintang, itu tujuannya adalah menjadikan bintang kita lebih terang. Jadi ibarat di antara misalnya Pak Farid bingung memilih 10 gadis begitu. Nah, segadis satu yang paling terang, nah itu yang USP-nya yang akan dipilih. Ada 10 kampus yang mau kita pilih, kampus mana yang paling menarik perhatian. Ada 10 jasa eksterior, interior. Apa yang kira-kira bisa menjadikan jasa kita itu menarik perhatian. Maka USP didefinisikan sebagai faktor yang membedakan, tentunya yang positif, produk atau layanan Anda dari para pesaing atau kompetitor Anda. Nah, itu USP. Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda disuruh memilih mobil misalnya, pasti Anda mencari apa kelebihan mobil ini dibanding mobil yang lain. Kalau Anda disuruh memilih HP, Anda pasti memilih HP mana yang kira-kira lebih baik, punya kelebihan daripada HP yang lain. Kalau Anda disuruh memilih misalnya ayam atau rumah makan, kira-kira apa alasan konsumen memilih Anda, bukan rumah makan yang lain? Alasan konsumen memilih Anda, itulah yang seringkali menjadi USP Anda. Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition. Mungkin di antara Anda ada yang komentar, Pak, membelinya karena nggak ada yang lain. Nah, berarti materi ini nggak perlu. Oh, nggak ada kompetitornya kan? Materi ini menjadi perlu kalau sudah ada kompetitor. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi USP itu menjadi perlu kalau ada kompetitor. Pak, itu warung di sana itu nggak ada USP, nggak pernah terkena USP rame. Ya karena bisa jadi nggak ada kompetitor. Konsumen tak punya pilihan. Hotel sekarang sama dulu beda. Dulu hotel jarang kompetitor, sekarang kompetitornya luar biasa. Maka hotel berlomba-lomba untuk membuat USP. Nilai tawar. USP bisa ditambahkan dari yang ada sebelumnya, ya, bisa ditambahkan, bisa juga membuat yang baru. Jadi yang ada di upgrade begitu, atau membuat yang baru. Hotel yang nggak punya kolam renang, kemudian membuat kolam renang, berarti itu membuat yang baru. Atau yang ada kolam renangnya, kemudian dilebar-lebar misalnya, ya, perlebar,
ditambahi fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap di kolam renang itu. Nah, USP bisa seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dulu? Boleh komen dulu. Jadi inti USP itu adalah ketika ada kompetitor. Ketika nggak ada kompetitor, USP ini menjadi kurang bermakna. Ya apa kelebihan kita, nggak ada pembandingnya. Misalnya Pak Denny sendirian, ya di sebuah tempat gitu kan. Terus para orang tua disuruh memilih siapa yang pas jadi menantunya. Ya namanya Pak Denny sendirian ya nggak usah punya USP ya seolahku. Gitu. Tapi ketika Pak Denny ada kompetitornya Pak Farid misalnya gitu ya. Ada kompetitornya Pak Yazid misalnya bertiga. Maka masing-masing akan mempresentasikan kelebihannya masing-masing. USP-nya Pak Denny apa, USP-nya Pak Farid apa, USP-nya Pak Yazid apa. Tapi ingat, kembali ke teori segmenting, targeting, positioning, jangan sampai Anda membuat USP yang nggak diperlukan konsumen. Jangan sampai Anda membuat USP yang konsumen tak butuh. Jangan sampai Anda membuat USP yang customer Anda nggak butuh. Nah, ilustrasi sederhananya begitu. Jadi ada wanita yang dilamar 3 pria. Pria pertama melebihkan dirinya di kekayaannya. Pria kedua melebihkan dirinya di kesolehannya. Pak Farid itu kopiahannya, kesolehannya. Pria yang ketiga melebihkan dirinya di kepinterannya. Tiga-tiganya ditolak sama wanita itu. Kenapa? Karena bukan itu yang dicari wanita itu. Bukan kaya, bukan soleh, bukan pinter. Tapi apa yang dicari USP-nya? Mungkin kegagahan. Nah, makanya harus apa yang dimaui konsumen. Harus peka dengan apa yang dimaui konsumen. Oke, ini basic dari USP. Basic dari Unique Selling Proposition. Selamat bergabung Pak Dokter. Enggak, dokter sebentar bisa dikai. Iya. Oke. Sampai sini paham dulu? Boleh dong komen dulu. Jadi materi USP ini muncul karena banyaknya kompetitor. Banyaknya kompetitor, maka harus punya USP. Saya contohnya punya keripik usus. Nah, yang mau jadi reseller silakan ya, keripik usus ayam. Enak sekali ya, bukan saya bilang, konsumen yang bilang. Kelebihannya apa Pak dibanding yang lain? Saya cek ternyata kelebihannya adalah tepungnya dari tepung ketan. Kalau yang lain kan tepungnya tepung terigu. Contohnya begitu. Terus pencucian ususnya, nyucinya pun dikasih bumbu yang bukan hanya membersihkan kotoran, tapi menjadikan rasanya maknyus. Nah, contohnya seperti itu. Jadi Anda harus punya USP yang market need. Nah, itu intinya. Jangan sampai membuat USP yang nggak market need kayak materi-materi sebelumnya. Nah, tolong dilihat materi-materi sebelumnya ya. Yang ada orang buat apa itu? Pendingin mie pakai kipas gitu kan. Kemudian buat tisu ditaruh di kepala, ya kan? Buat apa lagi itu? Ya macam-macam lah. Ya. Oke, bagi yang baru gabung, malam ini saya sendirian karena host saya lagi perjalanan, mungkin macet atau apa ya. Nah, bagaimana tips mencari ide USP? Wah, Mbak Vita ini satu langkah ke depan ya. Ini minimal 8 item Mbak Vita untuk mencari ide USP. Ini minimal 8 item. Kalau mau sederhananya begini Mbak. Mbak Vita ini bisnis apa kok saya lupa ya. Boleh ditulis Mbak, bisnis apa kok saya lupa. Misalnya yang ada dulu kita bahas. Miliknya siapa ya yang kita bahas ya. Herbal, oke. Lihat seperti kemarin tuh, masih ingat kan? Benchmark kita siapa herbal itu?
dia kok rame karena apa ya? Nah, gitu. Oh, rame karena kemasannya keren. Cara pembelinya menengah ke atas butuh kemasan yang keren. Wah, bagaimana ini? Saya bisa nggak buat kemasan yang keren? Lebih keren daripada dia. Kalau bisa buat, kalau enggak bisa cari USP yang lain. Nah, pas cari USP yang lain itu Mbak Vita, tolong usahakan yang konsumen butuh. Misal herbal rasa nano-nano. USP itu, tapi konsumen butuh enggak? Gitu maksud saya. Herbal warnanya pink. USP kan? Tapi konsumen butuh enggak? Ah, gitu. Jangan asal USP. Gitu ya. Kalau ada yang mau dibahas langsung aja ya. Bisa ngebahas langsung komen ya. Oke, kita mulai dari fungsi produk. Coba tulis masing-masing fungsi produknya di chat. Apakah fungsi produk Anda sudah menjadi USP dibanding kompetitor Anda? Ingat, kalau nggak ada kompetitor, ya, misalnya minuman ini saya lagi minum probiotik. Bapak Ibu, saran saya jangan rutin minum probiotik. Terserah mereknya apa ya. Nah, kalau nggak punya link, boleh japri nanti ya. Probiotik ini sudah lazim dibahas oleh para dokter, keren lah untuk anti corona. Nah, pertanyaannya probiotik saya ini kelebihannya apa dibanding probiotik yang lain gitu. Nah, fungsi produk ini apa kelebihannya dibanding fungsi produk yang lain? Kalau sama-sama hanya untuk corona, yang lain juga begitu. Maka fungsi produk ini ditambahkan sama profesornya, ya bukan hanya untuk anti corona, bukan hanya untuk probiotik yang biasa, tapi ditambahi. Misalnya apa? Misalnya ditambahi kandungan untuk kesehatan jantung misalnya. Tambahi kandungan untuk, mohon maaf, kekuatan laki-laki misalnya. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi tambahkan fungsi produk Anda sehingga customer itu memilih Anda. Ini saya kasih contoh produk yang ada aja ya. Kebetulan di kantor ada produk ini, pengharum ruangan. Sama-sama pengharum ruangan, fungsi produk ini sudah ditambahkan disinfektan. Nah, gitu. Jadi pengharum ruangan yang lain hanya mengharumkan ruangan, kalau produk ini ya cek di marketplace saya juga lagi jualan, atau boleh japri juga. Ini selain untuk pengharum juga untuk membersihkan ruangan dari virus corona. Karena virusnya kan sekarang menyebar kemana-mana. Nah, ini contoh fungsi produk. Ya silakan tulis di chat, kolom chat, produk Anda fungsinya yang membedakan dengan konsumen, tapi yang membedakan dengan kompetitor, tapi itu masih dibutuhkan konsumen gitu. Apa coba? Loh Pak, kalau ini nanti ada yang sama gimana? Nah, mungkin kita tambah itu. Kalau ada yang sama persis kita tambahin. Mungkin kemasannya lebih ramah lingkungan misalnya. Ya, ini fungsi produk. Atau kita tambahin fungsi produknya selain disinfektan misalnya untuk bisa membunuh apa misalnya. Nah, ini perlu dipikir lagi. Itu kalau dari fungsi produk. Ya. Coba 1-2 orang boleh dong tulis di chat apa contoh fungsi produk Anda yang itu memiliki USP. Jangan-jangan produk Anda nggak dibeli konsumen karena sama dengan yang lain. Contoh, training saya ini diikuti 80 orang di grup ya. 80 orang. Kelebihannya apa? Ya Bapak Ibu bisa merasakan. Kita totalitas ngajar 20 kali pertemuan di grup, kita layani telepon, chatting, WA kita layani. Ya kan? Kita betul-betul ngisi materi daging, bukan hanya kaleng-kaleng 1 jam kali 20, bisa jadi lebih dari 20 kali pertemuan.
ayam bumbu frozen siap goreng. Nah, kelebihannya apa Pak? Ditambahkan misalnya Pak. Kalau kita jadi fungsi misalnya, bumbunya misalnya mengandung apa untuk kesehatan misalnya Pak. Rempah apa? Bu Vita, kalau resep apa lebih di pelayanan ya coach, kan banyak resep komputer yang dengan produk yang sama. Kasih masukan ke suppliernya Bu Vita, ke produsennya. Ya, reseller itu berhak ngasih masukan. Nah, produsennya harus peka. Gitu ya, peka. Saya sendiri PPUSU saya awalnya polosan ori, kemudian ada masukan tentang rasa-rasa, akhirnya kita buat rasa-rasa. Ya kan? Barusan tadi kirim ke Jakarta ya, reseller. Oke? Nah gitu. Bakery selalu di dalam jumlah banyak dan banyak pilihan. Bu Endang. Fungsi bakery mungkin selama ini apa? Selain untuk kenyang, makan pagi, hajatan. Ini kalau bicara fungsi produk ya. Nah, oleh-oleh. Fungsi produk jenengan apa yang mesti ditambahkan? Semakin banyak fungsi yang bisa ditambahkan, tentunya lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan segmen Anda, ingat, sesuai dengan kebutuhan target market Anda, nah, akan diambil. Oh, fungsi produk saya selain untuk dimakan, misalnya roti bisa untuk ganjel pintu, misalnya ya. Bisa untuk ngelepar anjing, misalnya. Nah, pertanyaannya konsumen butuh enggak? Gitu. Pak, bagaimana caranya kita tahu agar fungsi produk kita sesuai dengan kebutuhan? Ya, kembali ke materi sebelumnya, makanya materi sebelumnya jangan dilupakan. Ada benchmark, betul nggak? Ya kan? Dan lain-lain kemarin. Ya, seperti itu. Silakan dicek di video yang keempat ini, ya, keempat. Oke, fungsi produk kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Jadi saya tambahkan kalau mau USP dari fungsi. Pak, apakah 88-nya ini kami nanti harus ada? Oh, enggak harus. Salah satu tapi kuat gitu. Syukur-syukur bisa banyak gitu. Fungsi produk. Fungsi produk. HP ini awalnya fungsi produknya biasa. Tapi tambah lama, luar biasa fungsi produknya. Itu USB. Yang dimiliki oleh Samsung belum tentu dimiliki oleh Apple, yang dimiliki oleh Samsung dan Apple belum tentu dimiliki oleh merek yang lain. Nah, itu fungsi produk, itu USB. Gitu. Sampai karena fungsi produk, ini kayak genggam sepeda motor ini satu ini. Saking pengennya menambah fungsi produk di HP. Begitu Ibu sekalian. Harga menjadi tidak masalah karena segmen membutuhkannya fungsi produk. Contohnya begitu Ibu sekalian. Kalau mau tanyakan silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Yang kedua, harga. Harga dalam USP itu bukan murah-murahan, karena kalau murah nanti kita marginnya tipis. Iya kalau jasa bisa, kalau produk barang sulit. Usaha jasa klinik Pak Dokter Saiful. Kalau dari fungsinya apa yang menjadikan orang melirik? Ini lagi-lagi kita tidak harus menempelkan semua USB ini di produk kita atau di jasa kita. Tapi andai kemudian kita bahas dari fungsi, apa kelebihannya? Contoh nih, contoh. Training motivator, lagi rame saya bahas di Facebook. Apa fungsi training motivasi? Hanya senang-senang, hanya motivasi saat atau apa? Saya tambahkan di situ. Kalau ada training motivasi sama saya, fungsinya Anda akan dapat bukan hanya materi motivasi, tapi penyadaran diri, terapi, nah begitu, mendapatkan teman konsultasi sampai Anda wafat, misalnya gitu. Nah, fungsi itu ditambahkan. Nah, silakan dicari di produknya masing-masing.
Yang kedua, balik ke harga. Nah, harga ini tidak selalu murah. Kalau harga Anda itu murah, yaitu bukan USP. Ya, harga yang masuk di kantong, masuk di akal. Harga yang kemudian bisa menjadikan orang memilih Anda karena kelebihannya lebih banyak. Katakanlah ada keripik harganya 5.000, keripik saya katakanlah harganya 6.000 gitu. Anda bisa jadi memilih saya karena di harga itu sudah saya tempelkan fungsi produk yang lainnya. Ya, jadi kalau Anda menang karena harga murah ya jangan bangga. Oke, usaha jasa klinik gitu Pak Dokter ya. Fungsinya ditambahkan apa sehingga orang tuh menilai, oh Pak Dokter ini selain hanya ngobati, enak ya diajak konsultasi misalnya. Itu nilai tambah di produk, ya di fungsi produk. Semakin banyak fungsi yang bisa Anda berikan dengan harga yang standar, maka orang akan semakin memilih Anda. Oke, baik. Kemudian servis. Nah, kembali ke Mbak Vita tadi. Yes, pelayanan itu adalah bagian dari USP. Servis. Kaitannya dengan kecepatan, ya kan? Kaitannya dengan kemampuan handle komplain dan sebagainya. Service, personal approach. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya adalah quality. Ya, silakan langsung ditambahkan di produknya masing-masing. Service Anda apa yang bisa ditingkatkan sehingga orang wah ini keren gitu ya. Contoh, kalau Anda reseller frozen saya kemarin kirim ke Bali misalnya terus rusak karena dibanting sama ekspedisi, langsung kita ganti tanpa basa-basi, langsung kita ganti. Ya kan? Nah, servis seperti itu, kecepatan, ya, itu bagian dari servis. Kemudian quality, nah ini Pak yang lain pasti kualitas. Bagaimana ceritanya kita lebih berkualitas, ya kan? Lebih berkualitas sehingga customer melirik kita, customer memilih kita. Kemudian daerah, kedaerahan. Ini juga USP. Saya punya guru membuat rasa lokal di Bali. Kemudian kalau kita contoh yang lain, Malang Strudel, daerah. Kemudian yang lain, yang temanya tema-tema di kota-kota yang lain. Sama-sama kaosnya, satunya ditempeli Dagadu Jogja misalnya, satunya ditempeli cuma Malangan, atau apa gitu yang belum terkenal. Wah, bisa jadi yang terkenal ke depan itu sekarang dan ke depan itu ya karena kedaerahan, karena sulit untuk dijiplak. Kalau ke dijiplak kedaerahan Anda sama-sama daerahnya misalnya ya tinggal kreativitas Anda apa. Ya, sehingga tema kedaerahannya tetap kuat. Gitu ya. Kemudian setelah kedaerahan, eksklusivitas. Minum kopi di Starbucks, makan pizza di Pizza Hut, nginep di Santika, naik Garuda, eksklusif yang dibangun. Kemudian proses. Di TV-TV proses-proses produksi ditunjukkan. Ya, supaya kelihatan bahwa prosesnya serius, higienis, dan sebagainya dan sebagainya. Bahan ini juga begitu, ditunjukkan aja bahannya. Supaya kemudian orang percaya. Saya punya klien di Medion, bahannya dijaga betul, premium. Maka begitu orang tahu ya, kemudian repeat order.
Oke, dari sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Ada 8. Sebenarnya kalau mau dibedah lagi banyak, cuma paling tidak 8 ini menjadi pegangan. Coba ditulis di chat, dari 8 ini coba tambahkan di produk Anda. Anda mau nyoba muati di item yang mana? Boleh ditulis. Yuk, silakan. Biar nggak ngantuk, biar kita sama-sama belajar. Silakan. USB. Bedanya dengan materi pertemuan 4 yang awal-awal seperti aman, nyaman, pasti, autopilot, stabil, gratis, garansi, uang kembali dengan USB, bukan UPS, Pak ya. Ya, kalau pertemuan yang keempat itu memang sedikit beririsan dengan materi ini, cuma kan tidak detail. Ini kan kita detailkan. Kalau itu tentang fear and hope, USB ini main di hope, ya kan? Main di hope. Bisa nggak materi keempat itu menjadi USB? Bisa, makanya saya bilang USB itu banyak. Yang penting konsumen butuh. Nah, basicnya dari 8 ini. Basicnya. Sebentar. Aman, nyaman, pasti. Kira-kira masuk di mana? Kalau masuk USB. Di service. Ya kan? Autopilot. Bisa di service, bisa di kualitas. Gratis, garansi uang kembali. Yang lain kan juga banyak, misalnya gitu. Ya kita nanti buat yang lain lagi. Tapi paling tidak saat ini hal itu cukup menggoda untuk menjadikan orang memilih kita. Ya, gitu Pak Abu Ghazaya. Jadi yang kemarin itu pembahasan secara umum dari fear and hope. Kalau ini fokus kita ke USB. Komplementari, apakah masuk item USB? Masuk yang mana kira-kira, Mas Kris? Komplementari. Ini kalau nggak salah usaha outbound sama tour travel ya Mas Kris. Masuk di mana? Harga. Bisa jadi. Dengan harga yang sama, kita tambahkan menu. Kita kasih tambahan fasilitas. Bapak Ibu, saya nggak mengurangi harga saya, tapi saya tambahkan fasilitasnya. Nah, gitu. Bisa masuk, Mas. Masuk. Mas. Yang lain, teman-teman, silakan. Oke. Makasih Mas Chris. Yang lain silakan. Yuk, saya kasih kesempatan. Ilmu akan menjadi bagus ketika langsung dicari aplikasinya di bisnis masing-masing. Setelah ditulis, yuk dari 8 ini. Lebih dari di luar 8 ini silakan apa-apa. Oke, saya tunggu coba ditulis di chat. USB produk saya, jasa saya adalah ini. Nah, nanti saya evaluasi apakah itu dibutuhkan konsumen apa enggak. Lagi, ya. Baik, sambil menunggu tulisan, kita lanjutkan. Nah, ini petanya. Maaf. Ini bisa dicek. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita lanjutkan. Nah, nanti kalau sudah ketemu USB, jangan terlalu GR dulu. Kenapa begitu, Coach? Oh, ini Pak Anang. Online delivery order service produk. Oke, Pak Anang bahas itu. Nah, kalau sama-sama ada yang bermain DO, ada yang frozennya juga siap goreng, apa kelebihan Anda, Pak Anang? Nah, begitu dicari apa? Sama-sama bisa ngantol, sama-sama bisa
siap goreng, siap masak. Apa kelebihan pakai panah? Misal kalau gitu dari pot. Silakan. Teri, layanan delivery. Nah, Pak Anang, kalau sama-sama ada yang delivery, namanya siap digoreng juga sudah ada. Apa USP yang lain? Gitu Pak, harus mulai dicari. Sehingga menjajah Jakarta toh. produk Nah, ayo. Nah, aku wes ayo. Ora toh. Gabungan. Jakarta mana itu? Itu jiwa ya. Tolong Aku ditawani tempat itu Jakarta Timur. unmute. Gratis ya. Tahun. Tapi aku juga ngerti sih. Lokasi ini tepatnya. Aku masih udah ngomong iya nih. Iya ini langsung kan. Oke. Ya. Pelayanan cepat, ramah, bisa konsultasi. Nah, begitu ada yang sama Pak Dokter, sama-sama cepat, ramah, bisa konsultasi, segera tambahkan USP apa yang kira-kira dibutuhkan. Mbak Vita, masih macet Zoom-nya? Ya. Cari dan terus dicari. Ketika kompetitor tidak memilih kita, Anda harus sadar bahwa ada USP Anda yang kurang. Kompetitor punya kelebihan sehingga mereka memilih kompetitor. Nah, boleh. Contohnya Pak Anang, ayamnya organik misalnya. Ya kan? Itu bisa ditambahkan. Saya punya lele organik. Lelenya nggak pernah dikasih makan yang aneh-aneh. Murni pelet sama kangkung. Sama sayur. Jadi sehat lelenya. Begitu contohnya. Ya. Dan terus ditambah. Ingat kembali kemarin benchmark. Ya kan? Kompetitor. Ya. Lihat data di internet. Ya kan? Cek itu untuk mengetahui kompetitor punya USP apa. Ingat teorinya, kita naikkan level USP kita atau kita tawarkan USP yang berbeda. Contoh susu, minuman susu misalnya. Susu satu misalnya yang pertama memiliki USP tentang membantu pertumbuhan. Tinggi itu ke atas, bukan ke samping misalnya. Susu yang satu USP-nya apa? Untuk tulang keropos. Nah, itu contohnya begitu. USP di sisi fungsi. Ya, paling gampang begitu ya. USP dari sisi kualitas. Sabun cuci merek A sama sabun cuci merek B, kualitasnya beda. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, luar biasa. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tidak cukup hanya memiliki USP, tapi Bapak Ibu juga harus tahu cara memainkan USP. Tahu cara memainkan USP. Ingat, tidak cukup hanya memiliki USP, tapi harus tahu caranya memainkan USP. Kalau hanya memiliki, nggak bisa memainkan, percuma, akhirnya tidak menjadi pilihan. Grafik ini pernah saya tunjukkan di materi sebelumnya. Cuma saya perjelas, biar Bapak Ibu lebih clear ya, lebih clear. Yang pertama, Bapak Ibu, yang warna biru ini, tolong abaikan. Kenapa diabaikan? Karena konsumen tidak ada di situ. Konsumen tidak butuh itu. Abaikan.
Contoh misalnya Pak Dokter, pelayanan kesehatan yang kira-kira tambahan USB-nya nggak dibutuhkan oleh konsumen apa? Misalnya nih, oh kalau berobat ke saya, kemudian menjadikan panennya lebih bagus misalnya. Padahal Pak Dokter di kota gitu. Maka USB itu ditulis besar-besar pun nggak efek. Contohnya begitu ekstrimnya. Ya. Apa misalnya? Mau jadikan contoh tadi. Herbal. Herbal ini di tempat saya ini saya tambahkan USB, tapi USB itu nggak dibutuhkan customer. Nah, percuma. Misalnya apa? Tambahkan misalnya apa? Misalnya. Oh, di dalam botol herbalnya saya tambahi misalnya apa? Ini apa namanya? Kertas mainan anak-anak misalnya. Kalau pembelinya merasa itu butuh, mungkin dibeli. Tapi kalau enggak, segmennya enggak butuh itu ya enggak dibeli. Contoh USB yang enggak diperlukan oleh customer seperti itu. Jadi jangan asal nambah. Jangan asal nambah. Pastikan customer butuh. Kemudian warna yang merah itu abaikan. Losing zone. Sudah Anda nggak punya kelebihan di situ, udah nggak usah bertarung. Contoh, saya lebih suka kalau ngasih contoh itu tentang misalnya ada wanita yang mau Anda lamar gitu. Kira-kira kalau Anda kalah sama kompetitor Anda, ya, kompetitor Anda punya kelebihan, calon yang Anda mau lamar juga suka dengan kelebihan itu dan Anda nggak punya, ya sudah nggak usah bertarung di situ. Kedukun Pak misalnya, jadi nggak ilmiah ya. Caranya gimana Pak supaya saya juga bisa bertarung dengan kompetitor yang miliki kelebihan yang kompetitor miliki dan konsumen butuh. Nanti akhirnya di kuning ini jatuhnya. Nah, pertempuran yang penuh dengan resiko. Battleground, medan pertempuran. Anda harus inovatif, ya, harus eksekusi yang maksimal kalau mau menang, gitu ya. Maaf. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dipahami ya? Maka bermainlah di hijau ini. Anda punya kelebihan apa yang kompetitor memerlukannya, yang konsumen memerlukannya, bikin kompetitor tak bermakna. Nah, begitu. Winning zone. Maka Bapak Ibu harus terus belajar, terus tumbuh, terus berbenah, sehingga kompetitor tak bermakna, begitu. Clear point of difference that meet the needs, make it even bigger. Nah, bikin itu Pak bisa. Pak kompetitor mengikuti, ya itulah bisnis. Anda buat lagi apa kelebihan Anda yang konsumen juga butuh dan kompetitor tak ada di situ. Gitu Bapak sekalian. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Semakin banyak USB semakin bagus sebenarnya. Tapi ingat, USB yang dibutuhkan, bukan yang tak dibutuhkan. Nah, silakan sekarang boleh Anda tulis tuh, USB produk Anda apa?
Ya, yang kira-kira menjadikan kompetitor menjadi oke, saya beli. Ya, contoh kalau Bapak Ibu jadi reseller saya misalnya, ya Bapak Ibu akan dapat materi-materi pembinaan. Coach di tempat lain juga reseller dapat pembinaan misalnya gitu. Ya kan? Nah, berarti saya cari lagi nanti apa ya kelebihan ikut reseller di tempat saya, misalnya gitu. Oh, bisa dropship, yang lain juga bisa dropship. Oh, harganya bersaing, yang lain juga bersaing. Cari lagi apa ya? Oh, produk saya lebih banyak. Orang lain produknya sedikit. Produk saya lebih banyak. Begitu contohnya Bapak Ibu sekalian. Cari terus yang kira-kira kita bisa menang. Oke. Ya, silakan ditulis di situ. Ya, ini slide terakhir Bapak Ibu. Ya, slide terakhir karena setelah slide ini selesai. Coba silakan ditulis di chat, ya, di kolom chat apa yang Bapak Ibu bisa. Ada yang baru masuk nih. Kita sudah kering, dia baru mau nyemplung. Oke, silakan ditulis di kolom chat situ. Iya. Apa-apa yang bisa menjadikan Bapak Ibu memiliki USP yang berbeda. Mas Kris, selamat malam Mas Kris. Boleh videonya dimunculkan semuanya. 5-10 menit terakhir kita diskusi Bapak sekalian. Bagaimana kita memiliki USP yang diperlukan customer. Pak, saya buat USP yang konsumen tidak butuh, tapi saya akan pastikan konsumen butuh. Ya, saya akan didik konsumen biar merasa butuh dengan produk saya. Kalau Anda punya uang yang cukup untuk itu silahkan. Ya kan? Punya modal yang cukup untuk itu. Jadi namanya produk oriented. Anda tambahkan USP yang awalnya orang tidak butuh jadi butuh. Contoh USP tempat prakteknya Pak Dokter, tempat saya misalnya saya tambahin AC misalnya. Nah, kalau prakteknya di Batu, AC menjadi nggak bermakna. Ya kan? USP AC menjadi nggak bermakna. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan asal nambahkan USP. Daripada kita buang-buang uang, tambahkan USP yang kira-kira customer oke, itu yang saya cari. Nah, gitu. Syukur-syukur USP itu menjadikan Anda keluar dari pertarungan yang battle zone tadi. Anda masuk ke winning zone. Nah, gitu. Maka pebisnis harus mikir. Kemarin ada orang datang ke kantor saya, minta saya jadi konsultannya di konstruksi, konsultan konstruksi. Beliau nggak sempat buat USP yang banyak karena sibuk dengan teknis. Maka saya bilang, cari orang itu untuk handle teknis. Anda sama saya mikir bagaimana nyari USP, nambahkan USP sebanyak mungkin sehingga kompetitor tak terima. Bisa. Pengalaman 10 tahun telah mengerjakan 600-an proyek. Masuk di kualitas, masuk di experience. Ya, bisa masuk Mbak Aman. Maka cantumkan itu. Makanya semakin banyak Anda bisa cantumkan itu di portofolio Anda, semakin orang percaya. Sama kan ketika seorang dosen kemudian nyantumkan gelarnya yang panjang. Nah, itu USP. Apalagi selain gelar formal, gelar informalnya juga banyak. Sertifikatnya banyak USP itu. Karena namanya juga dosen, semakin keilmuannya banyak, semakin orang percaya. Nah, contohnya begitu. Oke, apalagi teman-teman? Yuk silakan. 5 menit terakhir. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Boleh komen dong, di komen, kalau komen. Jadi PR-nya Bapak Ibu sekalian mulai sekarang adalah terus berpikir mencari USP apa yang bisa ditambahkan sehingga kompetitor memilih kita.
Taunya dari mana? Paling gampang kalau males mikir, jalan-jalan tuh melihat. Oh ini sama-sama apa ini herbal ini rame saya sepi kenapa ya? Ah gitu. Apa USP-nya? Oh ini pelayanannya cepet ini. Misalnya gitu ya. Pelayanan cepet. Dia, oh ini herbalnya isinya beda. Kalau saya isinya cuma 6 item, dia 7 item di dalam satu kemasan herbal. Misalnya begitu. Ya. Contoh nih, contoh. Saya jadi konsultan perusahaan yang bergerak di bidang herbal untuk laki-laki. Kalau saya full barangkali minat untuk pasiennya ya. Kelebihannya apa? Di dalamnya ada probiotiknya yang buat profesor. Nah, itu contohnya begitu tuh. Kalau kita lagi mau presentasi, apa yang menjadi kelebihannya disampaikan di situ. Oh halal MUI, USP juga ketika kompetitor nggak punya halal MUI, Depkes, kemasan. Wah kan kita nggak makan kemasannya loh. Namanya orang menengah ke atas, kadang kemasan menjadi penting. Nah, cari sekian item ya, yang baru atau yang lama yang kompetitor nggak punya, tolong ditulis. Nah, terus dikaji terus setiap hari dengan tim, seminggu sekali dengan tim, apakah USP ini cukup menjual, gitu. Banyak promo bukan USP, itu masuk di materi BSM, branding selling marketing, branding marketing selling. Ya kan? Oh, promo diskon atau promo apa? Promo bundling itu ya, diskon ya. Saya kira promosi. Kalau promo berupa diskon, kemudian hari kemerdekaan kita dapat bonus apa, nah itu bisa USP tuh, bisa USP. Pas ulang tahun, siapa yang ulang tahun dapat diskon, nah itu masuk di USP. Ya, saya kira promosi. Jam terbang dan pengalaman handle klien. Nah ini siapa ya, pakai nama Acer ini ya. Mohon diganti namanya dengan nama sesuai pendaftaran ya. Oke. Itu videonya buka tinggal ditanya kok. Dalam? Oke, gitu ya. Jam terbang, dokter semakin senior, wah semakin mahal. Dukun semakin senior, semakin mahal. Jadi jam terbang itu penting, pengalaman. Ya, diskon masuk Pak Vita, masuk USP. Tapi saran para guru jangan main diskon, tapi main tambahkan something. Kita nanti bahas edit value ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi nggak main diskon tapi menambahkan. Kalau ada klien saya minta diskon, saya nego dengan bagaimana kalau saya tambahin menu ini, nggak usah diskon. Gitu. Itu lebih keren buat cash flow kita. Terus ada diskon. Oke, luar biasa ya, 20 orang. Keren juga ya malam ini ya. Berawal dari tadi kita ketar-ketir. Oh, Mas Kris yang Acer ya. Kalau diganti namanya Mas Kris. Nanti Zoom-nya ya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan Bapak sekalian? Kalau nggak ada videonya di-on dong, kita foto bareng-bareng lagi. Iya. Yang masih on, videonya di-on kan. Memang materi malam itu enak dinikmati sambil laya-laya. Tahu-tahu hilang ya. Tahu-tahu hilang dari peredaran. Iya, makasih. Videonya mau di-on kan. Kita foto-foto dong. Nah, kalau nggak on kan lucu video foto-fotonya ya. Oke. Bisa dipahami materi saya Bapak sekalian? Oke, tangannya begini semua. Yuk, start. Kita foto. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Thank you. Bisa dipahami Bapak? Silakan tulis di kolom komen. Materi saya 1 sampai 5. Baru 5 kali pertemuan ya. Masih panjang pertemuan kita. Video sengaja kita share setiap habis materi biar Bapak Ibu bisa pelajari lagi.
Penting nggak sih lihat video lagi? Boleh komen dong. Penting nggak sih lihat rekaman videonya untuk memahami materi yang sudah kita sampaikan? Penting juga Penting Bu, ya. untuk mengingat. Oke, sip, mantap lah ya. Dan mungkin Bapak Ibu tidak langsung paham malam saat materi, tapi paling tidak kehadirannya insya Allah penuh berkah lah ya. Penuh berkah. Kalau masih 20 semangat lah. Saya tadi bayangkan hadir cuma 10. Wah ini alamat saya kirim cuma rekaman ini pertemuan berikutnya ya. Yes, harus kreatif Pak Dokter. Kreatif. Nah, cara kreatif itu ya jangan di rumah sakit terus, jangan di klinik terus. Harus rajin keliling atau scroll media sosial, cari-cari info, apa ya gitu ya. Seperti itu. Jadi begitulah pebisnis ya, kreatif. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mohon izin kita akhiri pertemuan malam ini. Kita ketemu lagi perkiraan hari sebentar ya. Ya kalau nggak minggu Senin lah ya. Oke, dan ingat fasilitas Bapak Ibu adalah konsultasi gratis. Kalau malu di grup silakan japri ya. Insya Allah semua yang japri sudah saya balas ya. Praktekkan ilmunya biar ada yang ditanyakan. Kalau nggak dipraktekkan biasanya nggak ketemu kasus. Coba silakan praktekkan lagi materi 1 sampai 5 ini. Pasti nanti ketemu kasus yang bisa didiskusikan dengan menarik. Kalau nggak dipraktekkan, akhirnya nggak ketemu kasus, nggak ketemu bahan diskusi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah jam 9:04. Saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih banyak sudah hadir 20 orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu insya Allah hari Senin. Makasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh.